Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan vektor dan sekaligus vektor satuan. Nah, pada soal-soal biasanya diketahui hanya perbandingannya dan ditanyakan bisa titiknya atau bisa panjangnya, nanti tergantung soal. Untuk dasar-dasarnya kita akan pelajari contohnya seperti ini. Misal ada titik A dan titik B pada ruas garis. Nah, diketahui P membagi di dalam, artinya di antara A dan B. Misal di tengah, di sini ya, di antara A dan B. Dengan panjangnya AP itu M dan panjangnya BP itu N. Sehingga perbandingan dari AP banding PB atau BP ya, sama ya kan panjangnya, adalah M banding N. Seperti ini. Nah, apabila diketahui koordinat titik A, koordinat titik B, dan yang ditanyakan adalah koordinat titik B, kita bisa menggunakan rumus vektor sebagai berikut. Ini rumusnya, silakan dicatat. Jadi vektor P atau titik P itu bisa dicari dengan cara ini MB ditambah NA dibagi M plus N. Untuk mengingatnya seperti ini. M ini seberangnya sini B, N seberangnya A gitu ya. Jangan terbalik. Kemudian yang bawah penyebutnya yaitu M ditambah N. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan koordinat titik P yang membagi A dengan koordinat 2, 3, negatif 1, dan B, negatif 3, 3, 4 dengan perbandingan 2 banding 3 dengan titik P membagi di dalam AB. Jadi di dalam ini adalah kata kuncinya ya. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, maksudnya adalah P 2, kemudian B-nya itu adalah titiknya. Titiknya ini bisa kita anggap sebagai vektor B-nya ini ya. Karena merupakan apa itu namanya ya, vektor yang dari pusat O. Ditambah N dikali A. N-nya adalah 3 ya. Ini kan M banding N. M-nya 2, N-nya 3, dibagi 2 tambah 3. Tinggal kita hitung, 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, dan 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Kemudian hasilnya ini dijumlahkan. Hasil penjumlahannya adalah 0, ini dijumlahkan 15, 8 ditambah negatif 3 itu 5. 2 ditambah 3 itu 5, ditulis di sebelah sini. Nah, ini masing-masing komponen dibagi dengan 5. 0 dibagi 5, 0, 15 dibagi 5, 3, 5 dibagi 5, 1. Jadi ini adalah vektor. Ini adalah hasilnya 031 atau bisa kita sebut koordinat titik P. Gampang kan? Nah, ini kalau P membagi di dalam. Sekarang kalau P membagi di luar, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini AB dan P-nya di sebelah kanannya AB, sehingga AP-nya itu M dan PB-nya adalah negatif N karena ke kiri ya. Sehingga perbandingannya AP banding PB, M banding negatif N. Perbedaan dengan yang tadi, kalau yang tadi MB plus NA, maka di sini karena ini negatif jadi negatif NA. Yang bawah juga menjadi negatif N ya. Untuk yang kedua, kemungkinannya adalah ini P-nya di sebelah kirinya AB sehingga AP itu negatif M ya karena ke kiri, kemudian PB-nya N.
Sehingga AP banding PB negatif M dibagi N. Ada dua kemungkinan. Nah, untuk yang seperti ini mirip dengan ini, tapi yang negatif adalah M-nya. Rumusnya seperti ini. Sekarang kita perhatikan ya contohnya. Ibu bacakan, tentukan koordinat titik P yang membagi A ini koordinatnya yaitu 2, 3, negatif 1 dan B negatif 3, 3, 4 ini sama dengan yang tadi ya koordinatnya dengan perbandingan 2:3 tapi P-nya membagi di luar, kalau yang tadi P-nya membagi di dalam. Sekarang P-nya membagi di luar. Nah, di sini kata kuncinya adalah ini M banding N adalah 2:3, berarti M-nya kurang dari N ya, 2 kurang dari 3. Artinya apa? Kalau seperti ini, artinya P-nya itu terletak sebelum garis AB. Jadi yang gambarnya seperti ini. Jika M kurang dari N, P-nya sebelum garis AB. Tapi kalau jika lebih dari, P-nya itu di sebelah kanannya garis AB. Seperti itu. Kemudian, karena ini sebelum garis AB, berarti kita gunakan rumus yang ini yaitu min M. Min M. M-nya adalah 2 sehingga menjadi negatif 2. Perbedaan dengan yang tadi hanya di tandanya, yaitu positif atau negatif. Setelah itu kita operasikan, min 2 dikalikan 3 yaitu 6, min 2 kali 3 min 6, min 2 kali 4 min 8. Nah, di sini juga jangan lupa ini juga negatif 2 tambah 3 yaitu 1. Setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 12, yang ini 3 dan sebelah sini negatif 11, sehingga koordinat titik AB jika P-nya membagi di luar yaitu 12, 3, negatif 11. Begitu. Sekarang vektor satuan, ini sama seperti yang pada bidang ya. Nah, vektor satuan sudah kita ketahui lambangnya adalah etopi, yaitu vektor A dibagi panjang vektor A. Demikian juga nanti untuk yang dalam ruang perbedaannya hanya di sini hanya A1, A2, di sini ditambah satu lagi yaitu A3. Rumusnya sama persis, hanya saja vektornya tentu saja menjadi 3 komponen, kemudian yang bawah itu ditambahkan A3 kuadrat seperti ini. Langsung ke contoh soalnya, ada vektor diketahui titik A 201 dan B 124, tentukan vektor satuan dari AB. Pertama-tama kita akan menentukan vektor AB-nya terlebih dahulu. Vektor AB cara menentukannya itu B dikurangi A ya, jangan terbalik. Kalau AB, B kurangi A. Kalau BA, A kurangi B. Seperti itu, kita kurangkan saja masing-masing X dengan X, 1 dikurangi 2. Ini B kurangi A ya, 1 kurangi 2, negatif 1. 2 dikurangi 0, 2 dan 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi ini adalah vektor AB. Setelah itu baru kita tentukan etopinya atau vektor satuannya. Ini rumusnya. 1 per, ini panjang vektor ya, jadi min 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat semuanya dijumlahkan, dikalikan vektornya. Hasilnya adalah ini 1, ini 4, dan 9 dijumlahkan adalah 14 sehingga angkanya menjadi 1 per akar 14 dikalikan vektornya. Bisa sampai seperti ini atau bisa diperinci lagi menjadi min 1 per 14, ini masing-masing dibagi dengan min 1 dibagi dengan akar 14 maksud ibu, ini masing-masing dibagi dengan akar 14, hasilnya min 1 per akar 14, 2 per akar 14, dan 3 per akar 14. Seperti itu. Tapi sampai sini saja juga sudah benar. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai vektor satuan dan tadi perbandingan vektor. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.